Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti untuk materi pertama yang akan kami sampaikan bisa terserap dengan baik, karena materi-materi pada hari ini terkait dengan usahanya panjenengan semua. Di sini ada depot air minum, ada catering, ada jasa boga, ada penyedia makanan dan minuman rumah sakit ya. Termasuk rumah sakit juga wajib mengikuti pelatihan keamanan pangan ya. Macam-macam nih peserta kita hari ini ya Bu ya. Ya, ada nggak saling keterkaitannya? Saling keterkaitan. Catering juga butuh air minum untuk proses pemasakan ya, karena terkadang juga banyak catering yang akhirnya belum memenuhi syarat karena belum terjangkau oleh PDAM untuk proses produksinya menggunakan isi ulang di pembuatan Bu. Artinya di sini dari catering juga harus tahu apakah produk-produk air minum yang dihasilkan oleh langganan Bapak Ibu memenuhi persyaratan ataukah tidak. Salah satu dari catering yang di sini menggunakan zona RO. Pastinya kau ingin tahu ya Bu, untuk hasil pemeriksaannya itu memenuhi syarat ataukah tidak. Jadi ini adalah dasar hukumnya Bapak Ibu, tentang ada undang-undang tentang wabah, tentang perlindungan konsumen, karena Bapak Ibu wajib menjamin keamanan produk yang dihasilkan, yang dikonsumsi oleh masyarakat aman ya. Nah, ini yang baru adalah ini Permenkes nomor 14 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha beresiko sektor kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 8 tahun 2022. Ini adalah 10 problem besar lingkungan di Indonesia. Ternyata salah satunya adalah apa Bu? Ini Bu. Ya, yang ke-9 keracunan pangan. Halo. Hai. Masih semangat? Masih bersedia mengikuti materi kedua? Oke. Tadi tentang jasa boga, catering, rumah makan dan lain-lain. Sudah ya? Sekarang masuk di depot air minum. Kita Kecamatan Seruwung kurang lebih di bawah binaan kita ada berapa depot Mas? 14, tetapi yang bersedia mengikuti 9. Alhamdulillah. Menurut Permenkes nomor 736, depot air minum adalah suatu usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjualnya langsung kepada konsumen. Bapak Ibu, air bakunya dari mana Ibu? Dari PAM. Yang semuanya dari PAM? Ya. Ada yang dari sumur bor? Dari tadi kita ngomong masalah hygiene, hygiene sanitasi, hygiene itu apa tahu? Hygiene itu adalah upaya, sebuah upaya kesehatan, dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan subjeknya, seperti tadi apa Bu? Cuci tangan pakai sabun, untuk melindungi kebersihan tangan. Jenis hygiene ini ada hygiene perorangan, ada hygiene perusahaan, ada hygiene lingkungan, hygiene perorangan kemudian melindungi, memelihara dan apa Bu? Mempertinggi tingkat kesehatan jasmani dan rohani dari perorangan. Ini yang perusahaan melindungi dan memelihara, mempertinggi tingkat kesehatan jasmani dan rohani pekerjanya dalam suatu perusahaan, baik ia pemimpinnya maupun karyawannya dan semua orang yang datang berurusan dengan perusahaan tersebut. Kemudian lingkungan, hygiene lingkungan bertujuan menjadikan lingkungan mampu memberi kemungkinan terbaik sebagai penunjang kesehatan, termasuk di dalamnya adalah kebersihan lingkungan, udara, kebisingan, ventilasi. Ini hygiene personal. Tadi sudah disebutkan, misalnya apa Bu? Terus terus nih tidak memakai cincin atau gelang.
ini kita bicara ketika kita melakukan proses produksi ya. Tapi kalau jenengan udah selesai produksi, jalan-jalan, ini di luar ini ya, di luar yang kita bahas. Kalau udah selesai produksi, harus jalan-jalan pakai cincin, harus pakai kalung yang sekilo juga boleh, nggak apa-apa. Ya, pakai cincin dua-duanya tangannya kepok, boleh, itu kan hak ya. Tapi ketika proses produksi tidak boleh. Rambut harus ditutup atau diikat, ya, hindari kontak tangan dengan produk, berarti tangan kita harus dilindungi. Misalnya harus pakai sarung tangan, ya. Merokok, Bapak Ibu ada yang merokok? Boleh merokok apa tidak? Boleh, tetapi merokok pada tempatnya. Ketika Bapak Ibu sedang proses produksi, tidak boleh merokok, ya. Tidak mau dan tidak makan minum ketika produksi di situ, ya, dijaga. Tidak dalam kondisi sakit. Jadi nek sakit, lagi batuk, lagi pilek, Bapak Ibu tidak boleh ikut dalam proses produksi. Hindari kebiasaan menyentuh rambut atau muka. Oke, jangan dikit-dikit pegang rambut, pegang muka. Terus tidak bersin atau batuk di depan produk. Terus kemudian sanitasi. Itu apa tuh sanitasi? Sanitasi menurut WHO adalah apa, Bu? Oke, salah satu usaha yang bertujuan untuk mengawasi beberapa aspek lingkungan fisik yang umumnya akan memberi pengaruh kepada manusia, khususnya pada hal-hal yang memberikan dampak buruk. Ya. Ini ruang lingkupnya terkait dengan pengelolaan, ruang lingkup sanitasi terkait dengan sanitasi makanan dan minuman, mulai dari bahan baku, penyimpanan, proses pengolahan makanan, bagaimana pengangkutannya, penyimpanannya, penyajiannya, atau yang proses yang pesanan-pesanan tadi, proses distribusinya. Pasti kok air harus dibahas. Kenapa, Bu? Kira-kira, Bu? Air minum harus dibahas. Kira-kira kenapa, Bu? Tubuh manusia mengandung berapa persen, Bu? 70% air. Kita minum air paling tidak sehari berapa, Bu? Minimal 2 liter. Nah, mengapa untuk air nih, Bu? Air yang bagus pastinya akan menyehatkan. Air dengan mutu jelek berpotensi menimbulkan ya, oleh sebab itu harus dijaga mutunya, Itu peran air nih, Bapak Ibu. Peran air dalam tubuh kita sangat penting, pembentukan sel dan cairan tubuh, mengatur suhu tubuh. Terus fungsi berikutnya adalah pengaruh zat gizi. Terus media transportasi zat gizi, media eliminasi toksin atau racun dan sisa metabolisme. Terus pelumas atau bantalan atau pelindung yang pastinya ini akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan. PP nomor 5 2021 terkait dengan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko. Terus kemudian ada ini yang terbaru juga 2021 tentang standar usaha dan produk penyelenggaraan perizinan berusaha. Higienis sanitasi depot air minum menurut Permenkes nomor 43 tahun 2014 tentang hygiene sanitasi depot air minum, Pastinya secara standar baku mutu akan menentukan kualitasnya, Persyaratan hygiene sanitasi dalam pengelolaan air minum ini paling sedikit menurut Permenkes 43 2014 tempatnya, peralatannya, penjamah. Tempatnya seperti apa, peralatannya seperti apa, sesuai standar atau tidak, penjamahnya seperti apa yang mengurusi. Kemudian di sini adalah standar baku mutu depot air minum. Ini adalah Permenkesnya 492. Ini yang harus Bapak Ibu pegang untuk pengusaha air minum. Terus kemudian ini ada Permenkes nomor 736 tentang tata laksana pengawasan air minum, Ini kami nanti ada di sini. Puskesmas itu ada di dalam tata laksana pengawasan air minum. Nanti ada pengawasan
internal dan ada pengawasan eksternal. Nanti kalau internal berarti pengawasan dilakukan oleh siapa Bu? Pak, siapa Pak? Oleh sendiri oleh pengusaha depot. Kalau pengawasan eksternal oleh kami dari Dinas Kesehatan, Terus kemudian yang ketiga adalah Permenkes nomor 43 2014 tentang higien sanitasi depot. Ini harus benar-benar paham untuk Bapak Ibu,